Bahas soal SNBT 2024 pengetahuan kuantitatif. Sebelum lanjut ke pembahasan, RU Education lagi ngebuka kelas nih 30.000 sebanyak 6 kali pertemuan, seminggu 2 kali pertemuan. Materinya penalaran umum, pengetahuan kuantitatif, dan penalaran matematika. Mulainya 21 Januari 2024. Untuk pendaftarannya klik link di bio Instagram r.education_. Mari kita lanjut. Jadi, fungsi f dan g didefinisikan sebagai berikut, yang dimana fx itu sama dengan x kuadrat plus x minus 2 dan gx itu sama dengan x plus 2. Salah satu absis titik potong grafik fungsi pada f dan g adalah, kata kunci di sini adalah absis, yang dimana absis itu adalah nilai dari x-nya, nilai x. Jadi kita harus mencari nilai x-nya. Caranya gimana? Caranya kita harus membuat persamaan fx sama dengan gx. Begitu, karena kita pengen mencari tipot. Tipot itu titik potong, yang kata kunci selanjutnya adalah titik potong. Kita mencari titik potong, titik dimana mereka ini, si kurva x kuadrat plus x minus 2 dan kurva x plus 2 nya ini bertemu, yang dinamakan titik potongnya. Begitu. Jadi kita buat fx sama dengan gx. X kuadrat plus x dikurang 2 sama dengan x plus 2. X kuadrat plus x minus 2, x-nya di sini positif, pindah ke sini jadi negatif. Positif di sini pindah ke sini jadi negatif, sama dengan 0. X kuadrat, x dikurang x, habis ya teman-teman. Minus 2 dikurang minus 2, minus 4 sama dengan 0. Oke, sekarang kita faktorin. X itu adalah x dikali x, minus 4 itu adalah minus 2 dikali 2. X minus 2, x plus 2. Pokoknya difaktorin. Kalau teman-teman menggunakan faktor yang lain gak apa-apa caranya, yang penting intinya difaktorin. X-nya sama dengan 2, X-nya sama dengan minus 2. Karena yang ditanya adalah salah satu absis titik potong grafik fungsi pada f dan g, jadi jawabannya antara minus 2 dan 2. Jadi jawabannya yang B. Oke, sekarang kita akan bahas soal SNBT 2024 lagi, penalaran kuantitatif. Oke, di sini ada soal fungsi f dan g didefinisikan sebagai berikut, yang dimana fx sama dengan x kuadrat plus x min 2 dan gx sama dengan x plus 2. Nah, kalau yang ditanya luas, udah pasti ini adalah fungsi integral. Jadi ini kita menggunakan integral. Kenapa integral, Kak? Karena dia ditanyakan adalah luas. Oke, jadi yang pertama harus kita buat itu adalah grafiknya dulu ya teman-teman ya. Nah, kita akan ngebuat grafiknya itu dari gx sama dengan x plus 2. Ketika x-nya sama dengan 0, maka gx-nya ini akan menjadi 0 plus 2, yaitu 2. Oke. Berarti ketika x-nya 0, ini kan di sini 0 ya. Gx-nya itu akan menjadi 2. Anggap 2 di sini. Ketika gx-nya itu 1, ketika x-nya itu 1, maka gx-nya itu adalah 1 plus 2, yaitu 3 ya teman-teman ya. Di sini 1, ini 3. Nah, kayak gini ya teman-teman ya. Nah, ketika x-nya itu 2, maka gx-nya itu 2 plus 2, yaitu 4. Di sini 2. Nah, di sini 4. Nah, di sini kalau kita garis tarik lurus seperti ini ya teman-teman ya. Kalau misalkan di sini minus 2, ketika x-nya sama dengan minus 2, maka gx-nya itu sama dengan minus 2 plus 2, yaitu 0. Berarti nah gini. Ini adalah kurva dari gx sama dengan x plus 2. Sekarang kita akan mencari kurva dari x kuadrat plus x minus 2. Yang pertama adalah kita akan mencari ketika x-nya sama dengan 0. Ketika x-nya sama dengan 0, maka si fx-nya ini 0 kuadrat plus 0 minus 2, yang dimana hasilnya minus 2 ya teman-teman ya. Berarti ketika x sama dengan 0, ininya minus 2. Oke. Ketika x-nya sama dengan 1, fx-nya ini akan menjadi 1 kuadrat plus 1 dikurang 2, yaitu 0. Ketika x-nya sama dengan 1, ininya akan menjadi 0. Ketika x-nya sama dengan 2, fx-nya ini akan menjadi 2 kuadrat plus 2 minus 2, yaitu 4.
Oke. Ketika X sama dengan 2, dia dapat 4 di sini. Berarti gambarnya itu kayak gini teman-teman, kurang lebih. Nah, gini. Menggunakan rumus integral kita dapat integral dari X plus 2 dikurang X kuadrat plus X minus 2. Karena integral ini butuh batas, kita harus mencari titik X-nya. Nah, cara mencari titik X-nya kita buat persamaan kayak gini. Fx sama dengan Gx. Kenapa harus dibuat sama? Karena kita mencari X-nya, titik dari batasnya. X kuadrat plus X minus 2 sama dengan X plus 2 gitu. X kuadrat tambah X minus 2 minus X minus 2 gitu sama 0. X kuadrat minus 4 sama dengan 0. Berarti X menggunakan faktor biasa plus 2 X minus 2 gitu kan teman-teman ya. Berarti X-nya itu sama dengan minus 2, X-nya sama dengan plus 2 gitu. Berarti ini kita tinggal menggunakan rumus minus 2 sampai 2 begitu. Nah, udah seperti itu kita menggunakan integral biasa. Minus 2, X plus 2 dikurang X kuadrat dikurang X ditambah 2. Begini ya teman-teman ya. Berarti minus 2 ini coret berarti minus X kuadrat ini plus 4 begini teman-teman. Nah, sekarang kita menggunakan integral biasa, kita hitung. Ini jadinya minus X 2 plus 1 dibagi 2 plus 1 ditambah 4X. Batasnya dari minus 2 sampai 2. Minus X pangkat 3 dibagi 3 ditambah 4X. Ini kan 2 plus 1 3 ya temen-temen ya. Batasnya dari 2 sampai minus 2. Udah tinggal kita masukin. Minus dari 2 pangkat 3 dibagi 3 ditambah 4 dikali 2 begini. Dikurang minus dari minus 2 pangkat 3 dibagi 3 tambah 4 dikali minus 2 begini. Emang agak sedikit ribet ya. 2 pangkat 3 8, jadi minus 8 per 3 ditambah 4 kali 2 sama dengan 8 dikurang minus 2 pangkat 3 itu minus 8, minus dikali minus. Oke, jadi minus 8 bagi 3 dikurang 8 ya teman-teman ya, begini. Nah, setelah itu minus 8 per 3 ditambah 8, ini dikali ini jadi plus, dikurang ini jadi minus 8 per 3, minus kali minus plus. Nah, gini ya teman-teman ya. Nah, setelah itu kita tinggal buat 8 tambah 8 16 dikurang 8 dikurang 16 per 3 gini. Kalau misalkan kita samakan berarti ini jadinya 48 per 3 dikurang 16 per 3. Kenapa Kak? Karena kan ini kan masih per 1 ya. Supaya ininya bawahnya 3, berarti ini dikali 3, atasnya juga kali 3 gitu. Jadinya 32 per 3. Jadi jawabannya yang 32 per 3 C teman-teman. Mari bahas soal lagi teman-teman. Sebelum lanjut ke pembahasan soal, Mimin mau ngasih tahu nih, Education udah buka kelas seharga 30.000 sebanyak 6 kali pertemuan. Materinya penalaran umum, pengetahuan kuantitatif, penalaran matematika, dan kelasnya itu dimulai 21 Januari 2024. Untuk daftarnya bisa klik link di bio r.education_ ya. Sekian dan terima kasih teman-teman. Lanjut bahas soal. Oke, soal yang selanjutnya. Nilai UAN Ana lebih tinggi dari Budi dan lebih rendah dari nilai Cici. Nilai UAN Dani lebih rendah dari nilai Ana tapi lebih tinggi dari nilai Budi. Sementara itu, nilai Eva lebih tinggi dibanding Budi dan Denny. Di antara 5 siswa, siapakah yang menempati ranking terendah? Oke, karena yang ditanya ranking terendah, maka kita akan melihat Ana lebih tinggi daripada Budi. Artinya, Ana ini bukan ranking terendah, berarti Ana coret. Dan lebih rendah daripada Cici. Berarti Ana itu lebih rendah daripada Cici. Artinya Cici juga bukan nilai yang paling rendah. Jadi Ana dan Cici kita coret. Setelah itu, nilai UAN Dani lebih rendah daripada Ana. Ana lebih tinggi daripada Dani. Oke. Sementara itu nilai Eva lebih tinggi dibandingkan Budi dan Dani. Eva, Budi, dan Dani. Nah, di sini dibilang berarti Eva ini bukan ranking terakhir juga ya teman-teman ya, karena kan dia itu
masih lebih tinggi dibandingkan Budi dan Dani. Nah, di sini juga dibilang nih, kalau misalkan si nilai UANnya Dani lebih rendah daripada Ana tapi lebih tinggi daripada Budi, artinya Ana lebih gede daripada Dani dan Dani lebih besar daripada Budi. Artinya Dani ini juga bukan yang paling kecil, berarti yang paling kecil ialah si Budi. Mari bahas soal lagi teman-teman. Sebelum lanjut ke pembahasan soal, Mimin mau ngasih tahu nih, Education udah buka kelas seharga 30.000 sebanyak 6 kali pertemuan. Materinya penalaran umum, pengetahuan kuantitatif, penalaran matematika, dan kelasnya itu dimulai 21 Januari 2024. Untuk daftarnya bisa klik link di bio r.education_ ya. Sekian dan terima kasih teman-teman. Lanjut bahas soal. Oke, soal yang selanjutnya. Nilai UAN Ana lebih tinggi dari Budi dan lebih rendah dari nilai Cici. Nilai UAN Dani lebih rendah dari nilai Ana tapi lebih tinggi dari nilai Budi. Sementara itu, nilai Eva lebih tinggi dibanding Budi dan Denny. Di antara 5 siswa, siapakah yang menempati ranking terendah? Oke, karena yang ditanya ranking terendah, maka kita akan melihat Ana lebih tinggi daripada Budi. Artinya, Ana ini bukan ranking terendah, berarti Ana coret. Dan lebih rendah daripada Cici. Berarti Ana itu lebih rendah daripada Cici. Artinya Cici juga bukan nilai yang paling rendah. Jadi Ana dan Cici kita coret. Setelah itu, nilai UAN Dani lebih rendah daripada Ana. Ana lebih tinggi daripada Dani. Oke. Sementara itu nilai Eva lebih tinggi dibandingkan Budi dan Dani. Eva, Budi, dan Dani. Nah, di sini dibilang berarti Eva ini bukan ranking terakhir juga ya teman-teman ya, karena kan dia itu masih lebih tinggi dibandingkan Budi dan Dani. Nah, di sini juga dibilang nih, kalau misalkan si nilai UANnya Dani lebih rendah daripada Ana tapi lebih tinggi daripada Budi, artinya Ana lebih gede daripada Dani dan Dani lebih besar daripada Budi. Artinya Dani ini juga bukan yang paling kecil, berarti yang paling kecil ialah si Budi.